Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sally Kartika, mewakili PT Ebet Indonesia. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kesempatannya partisipasi dalam session pada hari ini. Khusus terima kasih kepada Dr. Muhammad Munawar yang tadi sudah bertindak sebagai moderator pada session yang pertama dengan grup Asia Pasifik, dan kemudian terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Dr. Doni Firman selaku ketua dari Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia. Tak lupa juga terima kasih kepada Dr. Ahmad Fauzi Yahya yang bertindak selaku National Cost Director dari PIKI. Dan juga tak lupa semua panitia penyelenggara yang juga diselenggarakan hari ini oleh PIKI yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, Dr. Amir, Dr. Arwin, Dr. Suci, Dr. Wisnu sendiri mungkin ya Dok ya, terima kasih banyak. Dan tak lupa juga kepada pembicara kita untuk di session kedua kali ini, Profesor Dr. Harmani Kalim, Prof. Terima kasih banyak untuk bisa share knowledge-nya dan pengalamannya juga pada hari ini. Kemudian tentu tak lupa juga Dr. Wisnu Aditya sendiri Dok, selaku moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua profesor dan dokter yang bersedia hadir pada webinar pada hari ini. Nah, tentunya kegiatan webinar, walaupun yang sifatnya Asia Pasifik maupun lokal, ataupun gabungan seperti tadi, Dok, merupakan komitmen dari PT Ebet Indonesia untuk terus berkontribusi dalam aspek ilmiah. Dan khususnya pada wabah COVID seperti saat ini, Dok, kita tahu bahwa traffic patient ke rumah sakit juga tidak optimal, kemudian juga tindakan yang non-emergency juga mungkin ditunda, namun bukan berarti kita semua kendor ya Dok ya. Saya yakin para dokter juga banyak mengisi waktu dengan mendalami kegiatan ilmiah, mengikuti webinar. Tadi juga saya lihat PIKI sangat aktif sekali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya remote, namun sangat efektif untuk bisa menambah ilmu. Karena kita juga menyadari bahwa bila wabah ini berangsur-angsur membaik, tentunya awareness masyarakat mengenai penata laksanaan kardiovaskular akan lebih tinggi, khususnya karena kita tahu hipertensi, kemudian diabetes, metabolic syndrome, dan penyakit kardiovaskular lainnya merupakan komorbid yang utama untuk memperburuk penyakit atau infeksi dari coronavirus ini. Dan tentunya itu on top of situasi bahwa memang kardiovaskular masih menjadi penyebab utama kematian di negara kita ini. Jadi memang nanti akan lebih berat lagi, bukan berat ya, tantangannya makin tinggi lagi sebenarnya untuk para dokter dalam menghadapi penderita-penderita dengan penyakit kardiovaskular. Dan tentunya kami dari Ebet masih ingin terus merapatkan diri Dok, walaupun dalam situasi COVID seperti ini kita sebenarnya sudah kangen ya Dok, pengen ketemu face to face. Selama ini tim Ebet juga berkomunikasi dalam bentuk digital, telepon, kemudian email, dan tentunya webinar-webinar yang kami selenggarakan secara rutin, baik dalam bidang kardiovaskular maupun dalam bidang lain. Dan tentunya kami masih ingin terus merapatkan diri Dok, karena pada saat nantinya kami juga ingin tetap eksis, khususnya obat-obat Ebet yang sudah juga dokter percayai selama ini di bidang kardiovaskular, dan tentunya ke depannya kami juga ingin masih terus berhubungan dengan dokter untuk mengupdate kegiatan ilmiah maupun produk, tentunya sesuai dengan protokol yang akan ditetapkan oleh rumah sakit ataupun dokter sekalian, karena kita juga harus agak tahu diri juga ya Dok ya, mungkin situasinya nanti tidak akan sama seperti dulu dan kita ingin berangsur-angsur bisa kembali lagi ke normal. Jadi saya itu saja mungkin kata sambutan dari saya, dan terima kasih juga untuk sekali lagi kepada semua pihak atas kesuksesan acara ini. Dan untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Wisnu Aditya, namun saya mungkin bacakan sedikit Dok ya mengenai kurikulum vitae Dr. Wisnu. Dr. Wisnu adalah kardiologis yang menyelesaikan pendidikan kardiologi di Departemen Kardiologi dan Pembuluh Darah Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2013. Kemudian Dr. Wisnu juga menyelesaikan Interventional Cardiology Fellowship di National Heart Center di Singapura dari 2015 sampai 2016, dan saat ini beliau merupakan kardiologis dan interventional cardiologist Jakarta Heart Center dan juga di beberapa rumah sakit swasta lainnya ya Dr. Wisnu ya. Baik Dok, untuk mempersingkat waktu saya serahkan mikrofon ini kepada Dr. Wisnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Sally. Jadi pertama-tama terima kasih banyak untuk para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk menghadiri acara webinar ini. Jadi topik siang ini menarik sekali karena kita seringkali menemui pasien dengan sindrom jantung koroner ya, akut coronary syndrome. Lipidnya udah kita kontrol, terutama LDL-nya bagus, tapi kok triglyceridnya masih tinggi. Jadi apakah ini menjadi suatu isu yang penting? Apa hubungannya dengan prognostik? Nah ini nanti akan kita simak dan kita ulas tuntas pada presentasinya Prof. Harmani. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Prof. Harmani. Jadi Prof. Harmani ini merupakan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular, dan masih menjadi penasihat Kolegium Kedokteran Indonesia dengan masa jabatan hingga tahun 2021. Beliau juga masih menjadi Kepala Konsel Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi hingga tahun 2021. Beliau pernah menjadi Chairman dari Indonesian Collegium of Cardiology atau Konsel Kardiologi Indonesia dari tahun 2006 sampai 2014, pernah menjadi Vice Chairman dari Indonesian Collegium of Cardiology dari 2014 sampai 2016, pernah menjadi Sekretaris Jenderal dari PERKI 2004 sampai 2006, pernah menjadi Presiden dari Asia Pacific Society of Heart Failure dari tahun 2000 sampai 2003, dan pernah menjadi Ketua Research Committee Asia Pacific Society of Cardiology dari tahun 2000 sampai 2002. Saat ini beliau juga masih aktif menjalankan prakteknya sebagai konsultan di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dan secara personal saya juga mengenal beliau sebagai expert dalam clinical cardiology dan juga ahli lipid. Jadi tanpa membuang-buang waktu lagi, saya akan menyerahkan waktu dan tempat untuk Prof. Harmani. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Dr. Wisnu. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joni yang Ketua PIKI sudah memberi kesempatan untuk saya berbicara di sini di dalam acara webinar PIKI yang sangat baik ini. Dan pada Abot juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Pada siang ini saya akan membahas tentang apa yang akan kita pertimbangkan di dalam penatalaksaan pasien dengan ACS. Dan kita tahu bahwa sebenarnya udah lama soal lipid sudah diputuskan. Yang penting LDL. Jadi kenapa hari ini kita membahas tentang triglycerid? Ini adalah satu pertanyaan yang aneh. Seperti kita lihat di sini, 2 ekor bebek melihat anjing berenang, mereka aneh, kok ada anjing berenang di dekat saya ini. Jadi ini adalah pertanyaan yang aneh, kok sekarang kita masih membahas triglycerid, padahal sudah lama kita lupakan. Jadi ini pada kesempatan ini saya akan membahas triglycerid dan ingin bisa sedikit merubah pandangan teman-teman sekalian tentang triglycerid, terutama dalam kaitannya dengan ACS. Nah, yang kita bahas ada 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa kita membahas triglycerid pada saat ini? Ini ada 6 slide kira-kira. Yang kedua, apa buktinya bahwa triglycerid itu mempunyai peranan di dalam pasien dengan sindrom akut? Ini agak banyak slide-nya karena saya ingin memberikan data yang kuat untuk mendapatkan pandangan Anda bahwa triglycerid adalah penting pada ACS. Ini ada 20 slide. Kemudian vascular effect dari triglycerid hanya ada 3 slide. Ini intervention juga banyak, ini slide-nya ada 20. Dan ini take home message 2 slide. Jadi ini setelah selesai pembicaraan ini, kita harapkan bahwa Anda mempunyai pandangan yang berubah tentang triglycerida yang selama ini kita anggap tidak penting. Kita cuma menganggap LDL. Nah, ini adalah latar belakangnya, ada 6 slide. Yang pertama adalah belakangan ini banyak artikel yang penting, yang di dalam majalah yang penting tentang triglycerida. Ini clinical review dari triglycerida, dan ini adalah kesimpulannya, tahun 2020. Jadi ini satu artikel yang penting. Kemudian artikel yang penting lain adalah asosiasi triglycerida dengan penurunan risiko pada berbagai uji klinik. Ini systematic review dan analisa meta-regression. Pada tahun 2019, di majalah yang sangat penting, Circulation. Jadi ini adalah latar belakang yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa triglycerida sekarang penting, ini masuk di dalam guideline. Guideline untuk pencegahan primer oleh
American Council of Cardiology dan dimuat di dalam majalah JACC pada tahun 2019. Teman-teman lihat di sini ada tulisan lipid biomarker, persistently elevated triglyceride. Jadi pada tahun 2019 di dalam guideline dimasukkan bahwa trigliserida yang tetap naik lebih dari 175 mg per desiliter merupakan satu peningkat risiko, risk enhancer. Jadi ini meningkatkan risiko pada pasien yang sudah ada risiko konvensional seperti hipertensi, DM, lipid, dan sebagainya. Itu adalah 3 poin latar belakang. Dan kenapa penting membahas trigliserida pada ACS? Karena pada pasien ACS banyak yang mempunyai trigliserida yang tinggi. Kira-kira 40% pasien sindroma kronik akut mempunyai trigliserida. Dan tadi di dalam guideline disebutkan sebenarnya yang disebut tinggi kalau di atas 175 mg per desiliter. Dan ini studi yang lain, aspek MI 47%, dan pada orang DM lebih tinggi lagi. Jadi ini pada orang yang mengalami serangan jantung, trigliserida banyak yang tinggi. Jadi ada artikel penting, ada prevalensi yang tinggi trigliserida, dan juga yang masalah lain adalah bahwa pasien yang mendapatkan terapi statin dan LDL-nya sudah mencapai 70 mg per desiliter atau kurang, ini dalam 2 studi yang besar, TNT, Treat to New Target, dan Profit. Kita lihat di sini bahwa pasien yang LDL-nya sudah dikontrol dengan baik, tetap risikonya tinggi. Dan ini kalau di sini pada studi, di sini kelihatan kadar trigliserid lebih 200, kurang 200. Bedanya di sini adalah 56%. Di sini juga, kalau ini adalah studi Profit, ini studi TNT. Nah, berdasarkan tadi slide yang sebelumnya bahwa memang ada residual risk, pada slide ini juga disebutkan bahwa menurunkan LDL tidak menghilangkan semua risiko yang dihadapi pasien untuk mendapatkan penyakit atherosclerosis cardiovascular disease. Dan bukti-bukti yang sekarang ini ada menunjukkan hubungan antara TRL, triglyceride rich lipoprotein, dengan ACVSD. Dan kalau teman sekalian membaca paper yang dahulu itu pada umumnya menunjukkan bahwa tidak menurunkan asam lemak ini, dan ini dengan omega 3 tidak mengurangi risiko. Tapi nanti yang baru akan menunjukkan bahwa ada banyak hasilnya di dalam menurunkan trigliserida. Nah, ini adalah bagian pembicaraan yang kedua. Kalau tadi tentang latar belakang kenapa kita membahas trigliserida, ini bagian yang kedua adalah apa buktinya bahwa trigliserida itu penting di dalam pasien dengan ACS. Dan slide yang studi yang lama di sini dipresentasikan tahun 2008 dipublish, tapi ini yang sekarang dibahas khusus tentang hubungannya dengan trigliserida, impact dari trigliserida yang beyond LDL cholesterol level pada pasien dengan ACS. Studinya ada proyek studi dan yang diteliti 4.100 pasien dengan ACS, di-randomize 80 mg atorvastatin, pravastatin 40 mg, dan dinilai bagaimana hubungan trigliserida dengan kematian, infark non-fatal, dan recurrent ACS sejak 30 hari sampai 3 tahun. Ini adalah kurva Kaplan-Meier tentang survival. Jadi kita lihat di sini, kalau ini adalah dari mulai hari ke-30 sampai di sini hampir 2 tahun, hazard ratio-nya adalah 81. Jadi terdapat penurunan 19% kalau LDL di atas 70 dibanding di bawah 70. Ini dari segi LDL-nya. Apakah LDL-nya di atas atau di bawah 70 setelah terapi dengan atorvastatin 80 dibanding pravastatin. Jadi memang studi ini sebenarnya membandingkan terapi statin yang intensif dengan terapi statin yang kurang intensif.
Tadi dalam presentasi ini kita mau melihat hubungannya dengan trigliserida pada cardiac event. Dan ini hubungan trigliserida yang 150 mg per desiliter, atau kita lihat pada pasien yang sudah LDL-nya terkontrol, kalau trigliseridnya lebih dari 150 dan trigliserida kurang dari 150 di sini. Ini kalau Anda ingat tadi dalam guideline batasnya 170, tapi di dalam PROWIS tadi dikasih batas 150. Terdapat penurunan 27% kejadian kematian, infark, atau kejadian ACS yang lain, recurrent event, antara TG di atas 150 dibanding TG di bawah 150. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau LDL-nya ini lebih dari 70 dan TG-nya lebih dari 150, ini ada angka kematiannya 17%. Kalau ini dianggap rujukan atau dianggap satu, jadi reference point-nya ini, maka kalau TG-nya kurang dari 150 dan LDL-nya kurang dari 70, hazard ratio-nya, atau terjadi penurunan 28% kematian, infark, atau recurrent event pasien kurang 150 dengan LDL kurang dari 70 dibandingkan dengan pasien TG lebih dari 100 dan LDL lebih dari 70. Jadi di sini kelihatan bahwa 10 dan LDL kurang 70 adalah mempunyai risiko yang paling rendah. Dan di sini kita lihat di dalam kematian, infark, recurrent ACS, kalau ada satu parameter, dua parameter, atau tiga parameter. Jadi parameternya di sini adalah LDL kurang dari 70, TG kurang 150, CRP kurang dari 2 mg. Anda tahu bahwa CRP ini adalah petunjuk. Jadi kelihatan bahwa kalau ada tiga parameter, LDL kurang dari 70, TG kurang 150, CRP kurang dari 2, ini mempunyai risiko yang paling rendah. Turunnya 41%. Kalau hanya satu parameter di sini, dua parameter di sini. Satu adalah LDL, yang kedua LDL dan TG, yang ketiga LDL, TG, dan CRP. Jadi Anda ingin risikonya paling rendah setelah ACS, maka tiga parameter harus dipakai. Jadi pada pasien yang dengan ACS, on treatment setelah mendapatkan atorvastatin 80 dan pravastatin 40 yang kurang dari 150 mempunyai prediktor yang independen dari LDL. Jadi ini adalah menyokong konsep pentingnya TG pada ACS. Tadi fasting, ini non-fasting, TG dibagi HDL, rasio, penting pada secondary prevention. Kalau tadi studinya di Amerika, ini studinya di Jepang, dan dilaporkan pada tahun 2018, jadi cukup baru. Dan ini pada pasien yang mengalami PCI. Pasiennya 1170, pasien PCI dengan ACS atau stable angina, dan yang dilihat adalah rasio HDL. Dan teman-teman ingat bahwa rasio ini sudah lama dipakai dan dianggap tidak penting, tapi dari publikasi yang baru tahun 2018 kelihatan bahwa ini mungkin menjadi hal yang penting. Rasionya, kalau rasionya tinggi, rasionya sedang, rasionya paling rendah. Mereka dibagi tiga sama, 390, 390, 390N-nya. Dibagi berdasarkan dibagi tiga dan kemudian ditetapkan rasionya. Dan di sini kelihatan bahwa kalau yang di sini 1,3, kelihatan bahwa yang makin turun di sini perbedaannya signifikan. Jadi rasio TG per HDL. Ini kalau pada pasien dengan LDL yang sudah kurang dari 100. Tetap rasio itu prediktor yang independen. Di sini P-nya kurang dari 0,01. Dan kita lihat bahwa kalau dianalisa secara multivariate analysis, di sini yang signifikan
TG per HDL rasio, P-nya 0,001 kurang dari ini, kemudian LDL, dan juga jenis kelamin laki-laki, dan HbA1c. Jadi ini ada DM, jenis kelamin laki-laki, dan LDL kita sudah tahu, tapi data yang baru adalah bahwa rasio trigliserida dan HDL itu merupakan satu prediktor untuk pasien dengan ACS yang sudah menjalani PCI. Dilaporkan pada tahun 2018, studinya di Jepang. Dan ini adalah kesimpulannya, TG-HDL merupakan most valuable predictor untuk event setelah PCI pada pasien yang mendapatkan statin. Jadi teman-teman lihat tadi bahwa kalau LDL di bawah 100, tetap rasio itu menjadi prediktor yang independen. Jadi ini adalah yang perlu diperhatikan, rasionya kurang dari 2. Trigliserida per HDL, kalau bisa rasionya kurang dari 2 untuk secondary prevention setelah PCI pada ACS. Dan yang studi berikutnya adalah fasting trigliserida, pasien pada sindrom akut ini. Dan ini adalah berdasarkan 2 studi yang lama, studi Miracle dan studi Del Outcome. Teman-teman ingat bahwa studi Miracle ini adalah studi pada pasien ACS yang mendapatkan atorvastatin dosis tinggi. Sedangkan Del Outcome ini adalah studi dengan dalcetrapib, studi yang mau membuktikan manfaat dari menaikkan HDL pada pasien ACS. Del Outcome hasilnya netral, sedangkan Miracle hasilnya bagus. Tapi ini kita bukan mau melihat mortality-nya dihubungkan dengan LDL atau dengan HDL. Kalau HDL pada Del Outcome ini mau membuktikan kenaikan HDL, kalau ini tentang penurunan LDL yang agresif setelah ACS, tapi pada studi ini yang mau ditunjukkan adalah hubungan antara fasting trigliserida dengan outcome pasien yang sudah mendapatkan statin. Pasiennya banyak, 15.000 pada Del Outcome, dalcetrapib. Dalcetrapib itu adalah obat untuk menaikkan HDL, jadi dia CETP inhibitor, dan ini adalah 3.000 pada Miracle Study. Jadi 18.000 pasien dilaporkan pada 2018 di majalah JACC. Hasilnya adalah ini untuk DAL. Memang DAL outcome ini netral untuk usaha untuk menaikkan HDL. Jadi HDL-nya naik itu tidak terbukti menurunkan mortality. Tapi di sini kita lihat kontrol dari trigliserida. Semakin tinggi trigliserida, ini juga semakin tinggi LDL. Ini yang biru LDL-nya kurang dari 70, yang merah lebih dari 73. Kita lihat bahwa untuk setiap level LDR itu kenaikan trigliserida menaikkan risiko primary endpoint. Jadi primary endpoint-nya adalah ini, death, infark non-fatal, ischemic stroke, dan cardiac arrest dengan resusitasi, dan perawatan unstable angina. Jadi ini composite endpoint-nya naik pada level trigliserida yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan Del Outcome adalah bahwa pada di sini TG tinggi berhubungan dengan risiko yang lebih tinggi. Dan teman-teman ini bahwa median trigliserida pada DAL ini tidak terlalu tinggi, hanya 115 mg per desiliter. Sedangkan HDL di sini naik, tapi juga tidak ada manfaatnya. Pada Miracle yang tadi dicoba dianalisa juga kelihatan trigliserida ini 135 atau kurang, 135, 195, dan ini lebih dari 195. Dan ini adjusted, ini yang unadjusted, ini yang adjusted dengan kadar LDL, dengan faktor risiko yang lain, dan dengan usia, dengan terapi dan sebagainya. Setelah adjusted, tetap trigliserida merupakan prediktor outcome yang independen. Jadi kesimpulan dari Miracle Study, risikonya naik berdasarkan kenaikan tertal dari baseline. Kalau studi-studi sebelumnya itu studi TG yang on treatment, ini studi menunjukkan baseline TG. Dan median LDL pada Miracle Study ini
tidak terlalu tinggi, 120, dan median TG-nya juga tidak terlalu tinggi. Ini adalah gabungan dua studi. Sebelah kiri ini adalah studi yang jangka pendek, yang miracle. Jadi kelihatan bahwa kalau TG-nya 195, TG-nya 135 di sini. Jangka pendek, pasien post-ACS menunjukkan bahwa trigliserida merupakan prediktor outcome yang independen. Tadi sudah dikoreksi untuk variabel-variabel yang lain. Jadi ini adalah studi miracle menunjukkan selain trigliserida prediktor outcome, diikuti beberapa tahun di sini juga menunjukkan prediktor jangka panjang. Jadi yang ini jangka pendek, yang outcome ini jangka panjang setelah ACS 175, 130, 100, 80 dan kurang 80. Jadi kalau kurang dari 80, risikonya paling rendah. Dan berapa banyak kita yang trigliseridanya 120, 1,5. Jadi kesimpulannya dari DAL outcome dan miracle adalah TG berhubungan dengan long term dan short term residual severity pada pasien ACS positif yang independen dari kadar LDL. Dan statin treatment memang bisa menurunkan TG, tapi itu terbukti tidak cukup dari dua studi tadi. Dan tadi adalah bukti yang menunjukkan pentingnya trigliserida pada pasien ACS. Sekarang ini adalah bagian yang ketiga mengenai trigliserida sendiri. Jadi kalau misalnya di sini ada orang gemuk, insulin resisten, dan banyak terjadi lipolisis pada sel lemak, sehingga kandungan free fatty acid-nya tinggi, dan di liver ini merupakan satu bahan mentah untuk membentuk trigliserida dan VLDL, dan very low density lipoprotein ini dibentuk di liver, kemudian diekskresi keluar, dan di sirkulasi VLDL ini dia karena tinggi trigliserida di sini, kandungannya tinggi karena free fatty acid tinggi, trigliserida yang tinggi di sini mengaktifkan kolesterol ester transfer protein, CETP, CETP. Dan CETP di sini dia menukarkan trigliserida ke HDL, dan HDL mengirim kolesterol ester ke sini. Demikian juga di sini kolesterol ester transfer protein mengirimkan TG ke LDL dan menarik kolesterol ester ke sini. Yang di sini apa? HDL-nya kaya trigliserida, LDL-nya kaya trigliserida. Karena kaya trigliserida, dia menjadi sasaran dari hepatik lipase. Hepatik lipase memecah menjadi trigliserid dan akibatnya HDL-nya menjadi kecil karena isi trigliserida kurang dan dikeluarkan TG-nya dan free fatty acid-nya di sini. HDL yang kecil, small dense HDL ternyata bagus fungsinya dengan HDL yang normal. Kemudian di sini LDL karena kaya trigliserida menjadi target dari hepatik lipase dan LDL-nya menjadi kecil dan padat. LDL yang kecil dan padat lebih aterogenik, HDL yang kecil dan padat kurang berfungsi. Dan HDL yang kecil dan padat di sini, LDL yang kecil dan padat, HDL yang kecil dan padat ini pada abdominal obese, ini adalah yang disebut atherogenic dyslipidemia. Trigliserida tinggi, HDL rendah, dan kolesterol agak tinggi. Ini atherogenic dyslipidemia yang khas untuk pasien dengan insulin resisten, dengan DM, dan pasien dengan metabolic syndrome. Dan bagaimana trigliserid merusak pembuluh darah? Jadi di sini tadi kalau kita makan, kemudian lemak trigliserida di dalam usus kecil, di dalam selnya dibentuk menjadi kolesterol. Dan kolesterol bergabung dengan ini HDL binding protein 1 di sini, dia dapat
ApoC2, ApoC3, ApoE, kilomikronnya di sini. Dan kalau banyak trigliserida, jadi ini adalah lipoprotein yang kaya trigliserida, fase di sini dipecah free fatty acid dan menuju ke lemak, dia menjadi cadangan energi, dan di sini menjadi kilomikron remnan. Ini adalah remnan. Setelah dipecah ini, free fatty acid keluar menjadi remnan di sini, dan remnan di sini menuju ke makrofag dan merangsang aterosklerosis. Dan sebagian di sini ditangkap oleh LDL related protein reseptor di sini, trigliserida, lipoproteinase, dan VLDL remnan. Remnan ternyata bisa menuju makrofag. Jadi remnan di sini yang merangsang aterosklerosis. Dan ini yang ditangkap LDL, teman-teman tahu bahwa LDL itu ditangkap di reseptor di hati, dan LDL yang tidak ditangkap dia menuju ke makrofag juga. Jadi adalah tadi mekanisme trigliserida yang merusak pembuluh darah. Yang ada hasilnya. Ini adalah satu systematic review dan meta regression analysis dari randomized clinical trial yang dilaporkan tahun 2019. Jadi Circulation 2019 melapor ini, dan kesimpulannya di sini saya sampaikan di depan bahwa randomized clinical trials di dalam randomized clinical trial menunjukkan penurunan trigliserida berhubungan dengan risiko yang rendah atau penurunan risiko rendah dari major cardiovascular event even after jangan LDL. Jadi pada RCT penurunan trigliserida menurunkan risiko meskipun sudah di-adjust dengan kadar LDL. Ini studi yang mungkin banyak sekali teman-teman. Ada 37 trial dengan statin, fibrat, niacin, omega 3. Dan omega 3 teman-teman ingat bahwa ada EPA dan DHA, eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid, tapi ini yang dipakai gabungan. Dan di mana letaknya fibrat? Di sini fibrat, Helsinki in the Heart Study, di sini fibrat, DAES, dan kemudian juga ACCORD, ada fenofibrat di sini. Ini adalah non-HDL, hubungan penurunan non-HDL dengan risiko. Makin ke kanan, penurunan non-HDL makin banyak. Jadi non-HDL adalah total kolesterol dikurangi HDL, itu non-HDL kolesterol. Jadi semakin rendah non-HDL, semakin turun risikonya. Ini semua studi. Statin, fibrat, niacin, omega 3. Dan dengan sendirinya yang paling banyak adalah statin yang persegi, sedangkan fibrat ada yang lingkaran, yang niacin hanya sedikit, niacin di sini. Fibrat di sini tidak kelihatan field study. Di sini ada BIP, ini besafibrat. Di sini gemfibrosil, ini fahid juga fibrat, DAES itu fenofibrat. Sedangkan reduced ini adalah omega 3 tapi dalam bentuk EPA. Kemudian hubungan dengan trigliserida. Kalau tadi penurunan HDL, ini penurunan trigliserida. Makin tinggi penurunan trigliserida, makin turun risikonya di sini. Ini penurunan trigliserida ke kanan pada semua studi. Statin, fibrat, niacin, omega 3. Dan ini studinya ada 44 trial dan meta analisis. Dan di mana letaknya fenofibrat? Fenofibrat letaknya di sini di ACCORD. Kemudian DAES, kalau fahid itu bukan fenofibrat. Kemudian di sini field. Field ini adalah fenofibrat pada orang DM. ACCORD ini fenofibrat pada orang DM juga. Dan DAES pada DM. Fahid ini bukan fenofibrat, ini gemfibrosil. Dan WHO ini yang lain, fibrat yang lain. Dan teman-teman lihat di sini ada reduced. Ini adalah studi yang terbaru dengan EPA. Dan ada studi JELIS yang hijau, ini
juga EPA, tapi dosisnya lebih rendah. Ini 4 mg, ini 1,8 mg. Di sini ada studi yang lain, gizi. Dan semua statin, teman-teman sudah tahu studinya. Kalau tadi hubungan dengan HDL, ini dengan LDL. Teman-teman sudah sering lihat hubungan antara risiko dengan penurunan LDL, dan ini Helsinki dengan fibrat, Daesh dengan fenofibrat, Fahid dengan fibrat, dan di sini semakin rendah LDL, semakin turun risikonya. Nah, ini adalah bukti yang lain bahwa penurunan trigliserid itu menurunkan risiko. Studinya udah lama, banyak sekali penurunan trigliserida. Ini studi yang lama dengan fibrat, studi dengan niacin yang lama, studi dengan dosis yang tinggi dari omega 3 fatty acid. Kalau ini double blind randomized, ini open label di Jepang, JELIS. Dosisnya EPA 1,4 gram. Nah, ini kalau fenofibrat ada 3 studi, ada 2 di sini. Sebenarnya ada 3, ada field, ada accord, tapi yang ada di sini disebutkan 2. Dan memang kalau semua studi di atas ini tidak memberikan hasil yang signifikan, hanya Helsinki Heart Study dan Fahid. Jadi Veteran Administration Heart Attack Intervention Trial. Ini dengan gemfibrozil dan kurang 5. Tapi nanti akan kita lihat apa yang analisis tadi dari field dan accord. Fenofibrat adalah obat yang mempunyai kegiatan pipar alfa spesifik. Jadi ada pipar alfa, beta, dan gamma. Kalau fibrat hanya pipar alfa, dan dia gen aktivasi di sini terutama untuk lipid metabolisme dan glukos metabolisme dari dia dan gen repression di sini yang antiinflamasi. Jadi fenofibrat itu ada lipid, efeknya ada glukos dan antiinflamasi. Fenofibrat dan fenofibrat kali ini yang menaikkan HDL, mengurangi produksi VLDL. Teman-teman ingat bahwa produksi VLDL ini penting berkaitan dengan trigliserida, meningkatkan clearance dan mengurangi LDL yang kecil dan padat. Ini studi fenofibrat yang teman-teman ingat, intervention and event pada DM, jumlah pasiennya hampir 5.000, 5 tahun. Randomized ini satu studi yang besar, dan kita lihat endpoint-nya di sini. Primary endpoint-nya memang tidak ada perbedaan yang signifikan, P-nya 0,16, tapi secondary endpoint-nya di sini signifikan. Dan di dalam secondary endpoint ini termasuk amputasi, termasuk terapi untuk regulasi pada katarak, pada diabetik retinopati. Jadi diabetik retinopati dan amputasi diturunkan secondary endpoint. Jadi kalau teman-teman lihat primary endpoint ini, infark, kematian, stroke, dan sebagainya itu tidak ada, tapi pada orang DM, amputasi, dan neuropati dan retinopati itu berkurang, retinopati karena DM. Field study pada pasien yang dengan HDL rendah dan TG itu terjadi penurunan 27%. Jadi kalau sub-study ini kita lihat pada pasien yang DM, HDL-nya rendah sebelum studi, dan TG jumlahnya cukup banyak, 2.000 orang, terjadi penurunan primary endpoint 27% yang signifikan. Jadi ini artinya bahwa low LCL kurang dari 4 TG yang lebih dari 200 itu mempunyai peranan yang penting pada orang DM untuk prediktor major vascular event.
dan NNT-nya 23. Artinya 23 orang dengan DM dan kelainan ini diobati dalam 5 tahun mencegah satu kejadian. Jadi number detrusitnya 23 itu kecil sekali dan menunjukkan efek. Dan yang kedua studinya fenofibrate ada akord lipid. Ini akord lipid adalah studi yang jangka panjang, pasiennya 5.000 lebih dan pada pasien DM. Dan ini kombinasi fenofibrate dan statin. Subgroup analysis di sini terlihat bahwa pasien yang mempunyai TG lebih dari 200 dan HDL yang signifikan di sini. Kalau yang seluruh pasien memang tidak ada perbedaan yang signifikan, mesion fenofibrate lebih rendah dari placebo, P-nya 0,32. Tapi kalau benefit itu dilihat pada pasien yang HDL-nya kurang dari 34 dan TG-nya lebih dari 200, terjadi perbedaan yang signifikan, P-nya 0,05. Jadi ini menyokong penelitian dari field study tadi yang subgroup analysis. Dan di sini terjadi penurunan absolute risk reduction 4 atau hampir 5%, relative reduction-nya 31%. Jadi kalau absolute risk reduction-nya 5%, maka number needed-nya adalah 20. 20 pasien need to be treated untuk 5 tahun untuk mencegah satu kejadian. Jadi NNT-nya 20. Teman-teman ingat tadi NNT untuk field study 23. Ini adalah NNT yang kecil 20 dan 23 pada pasien dengan HDL rendah. Dan yang terakhir adalah studi reduced, ini yang terbaru, dilaporkan pada tahun 2019. Jadi ini menunjukkan terapi yang disasar untuk trigliserida dengan eicosapentaenoic acid, jumlah pasiennya 8.000 lebih, jadi double blind randomized di sini sudah mendapatkan statin, dan kemudian lipidnya dikualifikasi. Teman-teman lihat, di sini LDL-nya yang dimasukkan adalah yang rendah, antara 40 dan 100. Ini adalah LDL yang rendah yang kita anggap sudah cukup kita obatin, tapi di sini TG-nya lebih dari 150 dan kurang dari 500. Jadi ini adalah kriteria di dalam studi ini. LDL-nya rendah, TG-nya ada CVD atau DM. Jadi ini adalah secondary prevention study atau primary prevention study pada orang yang risiko tinggi. DM ditambah satu faktor risiko. Semuanya mendapatkan statin. Hasilnya bagaimana? Pasien yang 8.000 tadi kalau diberi EPA 4 gram, stroke, revaskularisasi, dan perawatan di rumah sakit karena unstable. Nah ini yang secondary endpoint. Secondary endpoint-nya adalah komponen dari masing-masingnya. Primary maupun secondary endpoint-nya sangat signifikan. Dan ini kelihatan di sini sekali lagi TG-nya. TG yang rendah, risiko semakin rendah. Ini baseline-nya, benefit, independen dari LDL. TG-nya kurang 150, 150, 200, dan ini teman-teman lihat bahwa pada TG yang kurang dari 150, risikonya 10,5. Dan ini nilai trigliserida baseline-nya. Primary endpoint-nya di sini. LDL kurang dari 67, LDL 67 sampai 80, LDR 80. Jadi berapapun juga LDL-nya, kalau mendapatkan EPA 4 gram, hasilnya sangat signifikan. Jadi teman-teman ingat, peserta penelitian ini ada LDL-nya antara 40 sampai 100. Cukup itu saja. Jadi ini adalah pertimbangan untuk memberikan EPA. Jadi kesimpulannya adalah
2 gram EPA-nya, total daily dose-nya 4 gram, karena 2 gram EPA, 2 gram DHA. Dan ternyata yang paling banyak naiknya EPA-nya, yang berperanan adalah dari EPA, 2 gram ini. Pasien risiko tinggi dengan tidak yang lebih dari 150 dan efektif statin terapi, LDL-nya 40 sampai 100, risikonya bisa turun. Peranannya di sini, dia mencegah lipid peroksidasi. Di sini menghambat oxidase fosfolipid, dihambat lipid eicosapentaenoic acid, EPA dari omega 3. Jadi ini beberapa slide yang terakhir, apa yang harus kita lakukan kalau pasiennya TG tinggi, sudah mencapai target LDL. Jadi kalau belum ya, sudah secondary cause dari trigliserida kan, dan ini kita lihat non HDL atau TG elevated. TG-nya lu kira-kira kurang dari 8. Jadi teman-teman dari TG. TG-nya kurang dari 800 mg atau TG lebih dari 800 mg per deciliter. Kalau TG kurang 800, dengan keadaan di sini, ini adalah kalau LDL belum turun, belum mencapai target, diteruskan penurunannya, dan pertimbangkan pemberian fibrat NO omega 3 sini. Ini adalah dipublish di European Heart Journal tahun 2020. Jadi rekomendasi yang terakhir tahun 2020 di European Heart Journal. Consider penurunan LDL lebih lanjut dan pertimbangkan fibrat plus omega 3 dan atau omega 3. Dan ini kalau lebih dari 800, ini untuk mencegah pankreatitis di sini. Ini adalah hal yang jarang dan ini tidak banyak yang dilakukan dengan terapi-terapi, tapi di sini adalah intensify fibrat atau omega 3, tapi terutama dia kalau tinggi harus dirawat. Dan ini slide terakhir, 2 slide, take home message-nya adalah satu, bahwa hipergliksemia sering terjadi pada pasien tadi ada 40% atau 47%. Triglyceride lipoprotein atau remnan merupakan kontributor yang penting untuk ASI. Ini studinya banyak, tadi slide-nya udah 20. Fasting triglyceride level berhubungan dengan short term dan long term. Jadi triglyceride yang lebih dari 150 mempunyai prediktor yang penting untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Adalah menunjukkan bahwa bukan risiko fair semua tidak rendah kali 40 sampai 100 atau juga 100 sampai 130. Major event sebagai untuk on top dibandingkan dengan statin aja, teman-teman lihat ini pada studi tadi, field study dan accord study, juga accord extended study, pada pasien metabolic syndrome, pasien dengan atherogenic dyslipidemia adalah LDL kecil padat, HDL rendah, dan TG tinggi. ACS pasien ini adalah pertanyaan judul presentasi tadi, dengan hipergliksemia mungkin prevensi dengan fenibutrat dan atau omega 3, karena TG yang tinggi pada ASN mempunyai efek jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi, dan mudah-mudahan presentasi ini bisa merubah pandangan Anda untuk fenofibrat. Untuk triglycerida. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Betul-betul presentasi yang terstruktur dengan baik, jadi kita enak sekali mengikutinya. Ini izin, Prof, ada beberapa pertanyaan ini dari rekan-rekan kita. Ini salah satunya ada satu dari Kupang, Prof. Ini Dr. Magma. Ini pertanyaannya saya rasa
bisa mungkin bisa dibantu dari administrator. Jadi ini dia Dr. Magma. Dari Kupang langsung ya, NTB ya Dr. Magma ya. Iya. Jadi mungkin saya bacakan pertanyaan yang sudah diketik oleh Dr. Magma ya. Jadi tadi pada pasien ACS disebutkan fibrat dengan nilai batas 175 mg per desiliter. Nah, pertanyaannya adalah, apakah fibrat ini diberikan dengan high intensitas sama? Tidak sudah turun. Memang kalau fenovibrat kan ada bentuknya ada 3 ya, bentuk yang biasa, yang generik, ada yang penta, ada yang supra ya. Jadi yang baru itu dosisnya lebih kecil tapi efektifnya sama. Jadi, nah pemberian fibrat dengan statin memang aman dan dosisnya tidak berubah, fibrat itu tetap 1 kali sehari, apakah itu supra atau penta. Tapi kalau yang biasa ya mungkin dosisnya lebih tinggi. Nah, pada pemberian fibrat, kalau TG-nya sudah turun, seperti juga pada pemberian statin, itu tidak bisa dilepas karena studi akord yang extended study sampai ada studi field sampai 5 tahun, itu fibratnya dipakai terus. Dan yang kedua adalah bahwa TG ini gampang naik, gampang turun. Sangat berhubungan dengan olahraga, dengan berat badan, dengan asupan karbohidrat, asupan gula, dan sebagainya. Jadi kalau itu kadarnya tidak bisa dipakai sepegangan dan tetap harus diteruskan fenovibratnya. Baik, Prof. Ya. Ada tanggapan atau ada pertanyaan lebih lanjut dari Dr. Magma? Berarti tidak ada batas level di bawah seperti di LDL. Mungkin kalau LDL sudah mencapai target, kita maintain. Tapi kalau di fibrat, berapapun batas fibrat di bawah, kita tetap maintain kedua obat tersebut bersamaan berarti, Prof ya? Bersamaan. Dan itu pada Dr. Magma lihat tadi pada studi Reduce-IT, pada studi Reduce-IT yang dilaporkan 2019, LDL dari peta penelitian ditetapkan antara 40 sampai 100 mg per desiliter. Jadi LDL-nya udah rendah sekali. Dan untuk pasien di dalam Reduce-IT study, dia LDL-nya 40 sampai 100, TG-nya 150 sampai 500, pasien dengan DM ditambah 1 faktor risiko, atau pasien dengan atherosclerotic disease. Jadi itu satu studi yang menunjukkan perlu pemberian terapi untuk intervensi. Baik, terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Dr. Wisnu. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Fitri. Ya, saya bacakan pertanyaannya. Untuk kombinasi fenovibrat dan statin dengan trigliserida dan LDL tinggi untuk pasien geriatri terutama, Prof, apakah dipertimbangkan untuk penyesuaian dosis? Ya, itu saja, Prof. Memang kalau statin itu kan, ya, statin banyak studi statin pada orang tua, memang pada orang tua targetnya mungkin kita lebih moderat ya. Jadi kadang-kadang terjadi efek samping ototnya, apakah itu mialgia atau myositis, dan orang tua lebih sering. Jadi statinnya mungkin kalau orang muda 80 mg bisa, kalau orang tua ya 40 mg. Kan fenovibrat dosisnya tidak berubah. Dosisnya dikurangi kalau ada CKD aja. Jadi secara umum juga melihat klinisnya, Prof ya? Iya, ya. Pastinya ya. Baik. Kemudian ini banyak sekali nih, Prof, pertanyaan ini di kolom Q&A. Salah satunya dari Dr. Muhammad Syukri. Apakah pemberian fibrat diberikan bersamaan dengan statin dan dosis yang diberikan, apakah pilihannya 300 atau 600, Prof? Kalau saya rasa yang pemberian bersamaan, tadi Prof sudah jawab ya. Mungkin untuk starting dosis gimana, Prof? Jadi memang disebutkan 300-600 itu gemfibrozil ya? Ya, betul.
kalau fibrat itu ada generasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang pertama adalah ciprofibrat, itu sudah nggak ada. Kemudian yang kedua itu gemfibrosil sama besafibrat. Yang terakhir adalah fenofibrat. Nah, memang kalau gemfibrosil 300 mg, gemfibrosil tidak dianjurkan untuk dikombinasi dengan statin. Gemfibrosil tidak dianjurkan. Jadi kalau kombinasi yang sudah dianjurkan adalah fenofibrat. Sedangkan yang besafibrat memang katanya bisa, tapi stadinya nggak banyak. Ya. Ini berhubungan dengan waktu, mungkin saya hingga 2 pertanyaan lagi. Ini sebetulnya pertanyaannya ada banyak sekali, Prof. Sampai 8 nih ada di Q&A. Belum tentu bisa kita jawab semua karena waktu. Tapi ini ada satu pertanyaan dari Dr. Putih, salah saus, Prof. Jadi pertanyaannya adalah, pada pasien dengan LDL dan trigliserida tinggi dan alergi dengan statin, apakah dan fenofibrat sebagai pengganti statin? Ya, memang ini alergi terhadap statin itu, statin kan banyak ya, ada 7 atau 8. Jadi apakah dengan fluvastatin, kemudian dengan torvastatin, simvastatin, dan rosuvastatin. Jadi alergi satu obat mungkin dengan statin tidak dengan statin yang lain ya. Dan itu kadang-kadang bisa dicoba dengan, karena juga efek mialgia beda-beda, myositis dengan satu statin atau myositis diganti statin yang lain tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang, tapi kalau kombinasi ezetimibe dan tadi fenofibrat bisa, karena ezetimibe kan kerjanya lokal di usus ya, dia menghambat absorpsi kolesterol. Tapi ezetimibe sendiri dia menurunkan LDL-nya tidak terlalu kuat kalau sendiri, hanya 15-20%, 15%. Ya. Terima kasih, Prof. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Dr. Adrian Masno, Prof. Ini sama juga mengenai banyak sekali. Dari Palembang nih. Ya, betul, Prof. Tentang kombinasi statin dengan fibrat, tetapi pada pasien yang dengan komorbid, terutama pasien-pasien CKD dan gangguan fungsi hepar, atau mungkin bisa jadi ada pasien yang bahkan dengan sirosis ya, Prof? Iya, ya. Jadi memang kalau sebenarnya statin tidak dianjurkan diberikan kalau kadar enzim heparat livernya 3 kali di atas normal. Baik. Kalau 3 kali di atas normal, statin jangan. Sedangkan kalau fenofibrat dia akan dibersihkannya di ginjal. Jadi fenofibrat bisa. Cuman memang pasien itu yang udah sirosis, ada CKD, statin, ada statin tertentu yang cocok untuk CKD, dan fenofibrat dikurangi dosisnya. Ya. Jadi ini pertanyaan masih banyak sekali, Prof, dan sejujurnya juga baik sekali, tapi saya rasa dengan keterbatasan waktu mungkin harus kita sudahi dulu sesi webinar hari ini ya, karena waktunya sudah habis. Saya mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk Prof. Harmani atas waktunya, kesediaan yang memberikan presentasi, dan juga ekspertisenya di dalam sesi Q&A ini. Kita bisa lihat bahwa peserta sangat antusias. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk panitia penyelenggara, untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya, terutama yang sudah aktif berdiskusi, dan terima kasih kepada Perki, kepada Piki, dan terutama kepada tim ISIK lain yang sudah menjadi penyelenggara. Semua peserta akan mendapatkan 2 dan SKP, akan diberikan dalam waktu 2-3 minggu, dan akan diberikan lewat email via panitia penyelenggara. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Wisnu, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pada teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan presentasi ini bisa merubah pandangan tentang trigliserida. Terima kasih. Ya.